Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, hari ini anak-anak semuanya sehat ya. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Sebelum memulai pelajaran, silakan anak-anak rapikan posisi duduknya terlebih dahulu. Siapkan buku dan alat tulisnya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, supaya Allah beri kita kemudahan, kelancaran, pemahaman yang baik dalam menuntut ilmu. Ayo, siapkan KM-nya. Duduk rapi. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Baik anak-anak, sekarang kita akan melakukan pembiasaan terlebih dahulu. Anak-anak silakan berdiri, lalu kita membaca Pancasila bersama-sama ya. Ayo, silakan berdiri. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik, setelah membacakan Pancasila, kita lanjut ke pembiasaan kedua, yaitu membaca atau mengucap janji siswa bersama-sama ya. Janji siswa. 1. Baik, sekarang Ibu akan periksa kehadirannya terlebih dahulu ya. Nanti yang namanya disebut boleh acungkan tangan. Sabila. Hadir. Ici. Hadir. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama kembali ya di sekolah. Anak-anak, coba perhatikan lingkungan di sekitar kita. Di halaman sekolah ada pohon, bunga, rumput. Bahkan terkadang kita melihat kupu-kupu dan burung. Menurut kalian, apakah pohon, bunga, burung, dan kupu-kupu termasuk makhluk hidup? Termasuk. Iya, betul sekali. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang di rumahnya memiliki tanaman atau memiliki hewan peliharaan? Saya. Sabila memiliki apa di rumah? Peliharaan. Oh, hewan peliharaan. Hewan yang dipelihara apa? Kucing. Kucing. Nah, Sabila memiliki hewan peliharaan yaitu kucing. Apakah hewan peliharaan atau tanaman yang kita punya di rumah itu harus dirawat? Harus. Harus ya. Iya, benar. Jika tidak dirawat, tanaman bisa layu dan hewan bisa sakit. Betul tidak? Betul. Karena itu, hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup dan bagaimana cara kita menunjukkan kepedulian kita terhadap makhluk hidup di sekitar kita. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mengenal bagian-bagian tubuh tumbuhan dan hewan, mengetahui fungsi bagian tubuh tersebut, serta memahami bagaimana kita harus menjaga dan merawat makhluk hidup. Kita juga akan belajar bahwa tumbuhan dan hewan memiliki hubungan dengan kegiatan ekonomi manusia. Siapa yang siap belajar dengan semangat? Saya. Oke, kita lanjut pembelajaran ya. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menunjukkan tayangan tentang tumbuhan dan hewan. Nanti anak-anak amati dengan baik ya. Hewan dan tumbuhan. Baik anak-anak, setelah anak-anak mengamati tayangan video tersebut, siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan? Saya. Betul sekali, tumbuhan itu memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah. Hebat. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa fungsi akar pada tumbuhan?
Ya, betul sekali apa kata Ici. Akar itu berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Selain itu, akar juga membantu tumbuhan berdiri dengan kokoh. Fungsi dari batang kalian tahu tidak? Baik, Ibu jelaskan ya. Batang berfungsi untuk menopang tumbuhan serta menyalurkan air serta makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan daun berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Sedangkan buah itu berfungsi untuk melindungi biji. Sekarang kita lihat hewan. Menurut kalian, mengapa burung memiliki sayap? Biar bisa terbang. Iya, betul. Sayap itu membantu burung untuk terbang. Bagaimana dengan kaki pada kucing? Berjalan. Betul sekali kata Ici. Kaki itu membantu kucing untuk berjalan, berlari, dan mencari makanan. Setiap bagian tubuh makhluk hidup memiliki fungsi yang sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Anak-anak, ketika kita membaca teks tentang tumbuhan dan hewan, kita harus dapat menemukan informasi penting dari teks tersebut. Misalnya dari sebuah teks tentang pohon mangga, kita dapat mengetahui ciri-ciri pohon mangga, bagian-bagiannya, manfaatnya, dan cara merawatnya. Jadi, saat membaca, kita harus membaca dengan teliti agar memperoleh informasi yang tepat. Anak-anak, kalian tahu tidak bahwa makhluk hidup juga berhubungan dengan kegiatan ekonomi? Contohnya, petani menanam padi, sayur-sayuran, dan tumbuhan lain untuk dijual. Peternak memelihara sapi, ayam, dan kambing untuk menghasilkan telur, susu, dan daging yang dapat dijual. Pedagang tanaman hias menjual beberapa jenis bunga, tanaman hias kepada masyarakat. Jadi, tumbuhan dan hewan dapat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak coba diskusikan dengan teman sebangku kalian. Sebutkan satu tumbuhan atau hewan yang ada di sekitar rumah anak-anak. Kemudian nanti sebutkan bagian tubuhnya dan bagaimana cara merawatnya. Oke? Kalian bisa duduknya berkelompok, silahkan. Baik anak-anak, setelah kalian berdiskusi dengan kelompoknya, siapa yang ingin maju ke depan terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat ya, kalian semua sudah berani tampil ke depan. Ibu juga sangat senang karena kalian sudah memahami bahwa setiap makhluk hidup memiliki bagian tubuh dengan fungsi yang berbeda-beda. Kita juga mengetahui bahwa makhluk hidup memberikan banyak manfaat bagi manusia. Ya, benar tidak? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Para peternak sapi, ayam, kemudian kambing bisa menghasilkan telur, susu, dan daging untuk bisa dijual. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat makhluk hidup dengan sangat baik. Misalnya tanaman, cara kita rawatnya harus bagaimana? Disiram, diberi pupuk ya. Kalau hewan, diberi makan, diberi minum, ya biar tidak sakit. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini berakhir, siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo acungkan tangan. Kita harus merawat dan menjaga makhluk hidup. Ya, betul sekali. Hari ini kita telah belajar tentang bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dan hewan serta mengetahui fungsinya. Kita juga belajar menemukan informasi penting dari teks tentang makhluk hidup. Selain itu, kita mengetahui bahwa tumbuhan dan hewan memiliki hubungan dengan kegiatan ekonomi manusia. Ya, seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Anak-anak, Ibu ingin tanya, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Ya, luar biasa jawaban Ici.
Ibu berharap setelah pembelajaran hari ini kalian semakin peduli terhadap hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jangan merusak tanaman, jangan menyakiti hewan, dan biasakan merawat makhluk hidup dengan penuh tanggung jawab. Paham ya? Baik anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua materi yang Ibu sampaikan bisa anak-anak pahami dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ingat pesan Ibu ya, kita harus menjaga dan merawat makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Harus kita jaga, harus kita rawat dengan baik ya. Paham? Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Ayo KM-nya untuk siapkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.